Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami tentang pembahasan yang menarik, yaitu berkaitan dengan metode estimasi biaya. Nah, kenapa kita harus mempelajari bab ini? Tentunya nanti akan kita bahas kenapa kita harus mempelajari bab ini. Nah, ini adalah peta konsep pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Tentu kita harus mengetahui yang namanya tujuan pembelajaran. Kemudian sebagai rangsangan akan ditunjukkan sebuah apersepsi. Yang ketiga, kita harus mengetahui pengertian dari estimasi biaya konstruksi itu apa. Yang keempat, kita harus mempelajari atau mengetahui unsur yang ada atau di dalam yang namanya estimasi biaya konstruksi. Yang kelima, kita akan mengetahui metode estimasi secara perkiraan dan metode estimasi secara teliti. Keenam poin ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, diharapkan setelah kalian mempelajari, menyimak pembahasan ini, kalian menjadi paham hingga kalian bisa menjelaskan dan mempresentasikan mengenai apa? Mengenai metode estimasi biaya perkiraan atau kita sebut juga sebagai taksiran, dan metode perhitungan teliti dengan benar. Nah, nanti akan dijelaskan sebenarnya apa sih perbandingan atau perbedaan dari perkiraan atau taksiran dan dengan teliti. Itu ya untuk tujuan pembelajaran kita. Nah, sebagai rangsangan ini ada ilustrasi kalkulator, kemudian di sampingnya ada sebuah miniatur rumah, ada pensil gambar, ada gambar kerja, ada ini uang logam yang menggambarkan bahwasanya ketika nanti akan melibatkan pada perhitungan uang gitu. Nah, jika kita tadi dikatakan EBK atau disebut juga dengan estimasi biaya konstruksi, yang lebih familiarnya kita sebut juga dengan RAB atau rencana anggaran biaya gitu. Nah, untuk apa kita perlu menghitung yang namanya EBK atau RAB? Ya, di sini jelaskan bahwasanya pentingnya kita mempelajari atau memahami dari EBK ini agar kita mengetahui harga item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya pelaksanaan, ya. Karena bangunan ini nantinya jadi secara nyata pasti akan mengeluarkan pembiayaan. Nah, kemudian agar apa? Agar akurat. Maksudnya apa? Bisa mendekati kenyataan yang akan terjadi di lapangan. Nah, dari kata estimasi, dari kata rencana, ini memang baru perkiraan. Tapi dengan analisis, dengan perhitungan yang sesuai dengan volumenya, diharapkan perhitungan kita atau estimasinya nanti itu akan sesuai dengan di kenyataan gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita harus mengenal pengertian dari estimasi biaya konstruksi.
Secara pengertian, estimasi biaya konstruksi atau yang kemudian tadi disebut dengan RAB adalah perhitungan besarnya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan bangunan konstruksi atau proyek yang berhubungan dengan apa? Dengan biaya, bahan, upah, dan biaya-biaya lainnya, ya. Jadi nanti dalam misalkan kita membuat sebuah gunung, sebuah gedung, berapa bahannya yang kemudian dibutuhkan, berapa hari nanti bangunan itu bisa selesai, sehingga berapa pekerja yang dibutuhkan dan nanti akan diketahui upah pekerja tersebut. Nah, poin yang kedua adalah secara garis besar RAB atau yang kemudian tadi kita sebut dengan estimasi biaya konstruksi terdiri dari dua komponen utama, yaitu diawali nanti kita harus teliti dalam menghitung volume pekerjaan, dan kita juga harus mengetahui harga satuan pekerjaan atau nanti bisa juga ke bahan, ya. Harga satuan nanti ini juga bisa misalkan dalam hal jika bangunan skala kecil nanti akan ada yang namanya survei kepada toko bangunan, sehingga nantinya akan diketahui perbandingan harga, ya, dari sebuah bahan atau material. Kemudian poin yang ketiga adalah yang harus kalian pahami, estimasi biaya konstruksi akan berbeda hasilnya walaupun untuk bangunan yang sama di masing-masing daerah. Ini disebabkan perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerjanya. Misalkan kita akan membangun sebuah gedung nih, gedung ini di tahun 2015. Ketika kita akan membangun gedung yang sama sekalipun, tetapi di tahun yang berbeda, misalkan akan membangun gedung kedua itu di tahun 2020, maka perhitungan yang awal yang di tahun 2015 itu tidak bisa digunakan lagi, karena pasti akan ada perubahan bahan ataupun dari segi upah tenaga pekerjanya. Ataupun misalkan kita membangun sebuah gedung di lokasi A, kemudian kita akan membangun dalam waktu bersamaan di lokasi B yang daerahnya memang tidak cukup terbilang jauh, tapi akan ada kemungkinan estimasi biaya konstruksi itu pun berbeda, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah alur pembuatan estimasi biaya konstruksi. Dalam artian, dengan kita memahami alur ini, kita bisa merencanakan atau kita bisa menjadi seorang estimator, orang yang paham RAB, orang yang kemudian bisa menganalisis, bisa merencanakan besarnya pembiayaan dalam sebuah proyek atau pembangunan gedung. Diawali kita harus tahu harga bahannya. Kita harus tahu juga misalkan nanti kita akan menyewa alat berat, kita harus tahu juga sewa peralatannya. Kemudian tentu kita harus tahu juga upah pekerjanya. Upah pekerja antara mandor dan upah pekerja dengan tukang itu nanti ada perbedaan. Kemudian ada juga spesifikasi, ya, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan yang diatur dalam sebuah aturan. Nah, dari 4 komponen ini akan menuju pada harga satuan
pekerjaan dengan diiringi dengan metode estimasinya ya. Kurang lebih kalau dengan ini berarti nanti lebih menjurus pada metode estimasi secara teliti. Nah, dari spesifikasi ini pun selain pada harga satuan pekerjaan, nanti akan menentukan pada volume tiap item pekerjaan ya. Kemudian dari gambar kerja atau nanti akan berhubungan dengan WBS atau yang kepanjangan dari Work Breakdown Structure, atau sederhananya adalah metode dalam pengorganisasian proyek ya. Itu nanti akan berhubungan dengan volume tiap item pekerjaan, termasuk juga dengan pengalaman ya. Nah, dari harga satuan kemudian volume itu juga ada yang tidak kalah penting, yaitu dengan pengalaman di bidang konstruksi. Estimasi yang kita rencanakan dalam hal pertama kali ya, itu pasti nanti akan ada perbedaan segi keakuratan ketika kemudian kita sudah berpengalaman, dalam arti kita sudah pernah mengalami secara real dalam hal nanti perhitungan RAP, sehingga pengalaman di bidang konstruksi pun menjadi faktor pendukung dari keakuratan RAB. Oke, kita lanjutkan. Nah, unsur dalam estimasi biaya konstruksi ada 5. Yang pertama adalah biaya material. Biaya material bagaimana? Ya nanti kita harus perhitungan seluruh kebutuhan itu berapa. Bahannya tentu disesuaikan dengan spek, karena ketika bahan atau material tidak sesuai dengan spek, maka kita sudah tidak mematuhi atau melanggar. Kemudian ini ada faktor kehilangan material. Material pasir diangkut dari pemasok kemudian ke lokasi pembangunan. Dari lokasi pembangunan nanti ada lahan untuk penyimpanan. Dari penyimpanan nanti ke lahan yang biasa atau misalkan digunakan untuk pengadukan. Itu nanti pastikan akan ada faktor kehilangan material. Itu nanti juga diperhitungkan. Kemudian yang nomor 2 adalah biaya tenaga kerja. Keterampilan ya, itu nanti berpengaruh juga dengan pembiayaan tenaga kerja. Begitu juga dengan durasi kerja atau waktu. Produktivitasnya juga sama. Begitu juga dengan kondisi tempat kerja. Pembangunan di desa dengan pembangunan di kota pasti nanti akan ada perbedaan di pembiayaan tenaga kerjanya. Kemudian dalam biaya peralatan, apakah nanti membeli atau menyewa, termasuk nanti mobil isinya bagaimana, pemasangannya bagaimana, pengoperasiannya selama pekerjaan bagaimana, dan pembongkarannya bagaimana, itu nanti harus dalam sebuah kesatuan, sehingga kita tidak hanya meminjam alat berat itu, tapi juga kita harus memikirkan pembiayaan dari orang yang mengoperasikannya, dari mobilisasinya alat berat tersebut gitu. Kemudian yang keempat adalah biaya tidak langsung ya. Biaya tidak langsung adalah apa? Biaya yang dikeluarkan, yang dibebankan pada proyek tapi tidak dimasukkan pada biaya bahan, upah, dan peralatan. Semisal apa? Semisal penyewaan kantor atau koneksi internet atau telepon, dan biaya lainnya yang diperlukan selama pekerjaan berlangsung. Kemudian tentu ada keuntungan agar dalam hal kita menjadi seorang estimasi
harus kita memprediksi persentase dari keuntungan yang akan kita dapatkan gitu. Karena dari estimasi yang kemudian kita rencanakan pun pasti nanti akan ada perubahan-perubahan pembiayaan diakibatkan dengan beberapa faktor yang tidak dapat kita kehendaki. Selanjutnya, nah ini diantaranya pertimbangan dalam estimasi biaya konstruksi. Kita akan membangun sebuah gedung di daerah yang terpencil, yang akses untuk menuju daerah tersebut atau kawasan tersebut itu belum ada. Otomatis nanti akan menambah pembiayaan dari pemasokan bahan dan material, ya, karena yang misalkan bisa dengan mobil langsung ke lokasi, dengan daerah yang terpencil itu nanti misalkan hanya bisa dilewati oleh motor, maka otomatis bahan material itu diangkut lagi oleh motor dan ini akan menambah pembiayaan. Kemudian juga ada keterbatasan lokasi. Kita mau membangun, kemudian lokasinya sempit, tidak ada lahan untuk menyimpan bahan, itu juga jadi pertimbangan. Ya. Kemudian ketersediaan tukang. Pekerjaan tentu juga salah satu faktornya dengan adanya ketersediaan tukang atau orang yang bekerja. Kalau misalkan pekerjanya mogok, otomatis jika pekerjaan itu memang mesti dilakukan oleh tukang dalam artian belum melibatkan mesin, maka ya bisa saja nanti akan adanya kemunduran dari pekerjaan. Kemudian juga adalah faktor cuaca. Bisa jadi perkiraan dari suatu bangunan itu selesai dalam 2 minggu karena faktor cuaca, misalkan sedang musim hujan, bisa jadi akan ada yang namanya penambahan waktu pekerjaan. Kenapa? Karena misalkan yang idealnya 8 jam dalam sehari itu terpotong. Kenapa? Karena ada dari faktor cuaca. Keamanan lokasi pun ini menjadi poin. Kenapa? Karena ketika kita sudah memesan bahan dan kemudian lokasi tersebut rawan misalkan dengan pencurian, itu juga nanti akan yang termasuk dipertimbangkan. Terus yang terakhir atau yang keenam, poin diantaranya adalah yang pertimbangan desain. Desainnya rumit, desainnya sulit untuk diaplikasikan karena memang mungkin ada variasi tertentu, maka itu termasuk menjadi pertimbangan dalam estimasi biaya konstruksi. Nah, ini adalah metode estimasi secara perkiraan atau taksiran. Sederhananya, metode taksiran atau perkiraan ini adalah menaksir biaya bangunan per meter persegi luas lantai atau per meter kubik isi ruang. Tapi pada umumnya digunakan perhitungan per meter persegi luas lantai dan harga per meter perseginya itu relatif, tergantung pada jenis bangunan dan kualitas bahan materialnya. Oke, kita contoh nih. Sebuah bangunan sederhana ya, per meternya itu, per meter luas lantainya ditaksir ini dengan berdasarkan taksiran itu adalah 2.500.000. Kemudian bila luas bangunan itu adalah 100 meter persegi, maka kita untuk mengetahui harga bangunan itu adalah dengan 100 kali 2.500.000 atau sama dengan 250 juta. Contoh lain ya. Ada bangunan, kita akan membeli sebuah bangunan secara taksiran, atau misalkan kita akan
menganggarkan sebuah pembiayaan secara taksiran. Kita ingin bangun sebuah bangunan utama atau rumah. Ada pagar depannya, ada juga benteng pasangan bata yang mengelilinginya. Bangunan utama volumenya diperkirakan atau ditaksir ada 120 dengan ini 120 adalah 120 meter persegi. Harga satuannya ditaksir adalah 2.500.000. Maka 120 meter persegi dikali dengan 2.500.000, maka jumlahnya adalah 300 juta. Begitu juga dengan pagar depan, volume dikali harga satuan menjadi 5.550. Begitu juga dengan benteng pasangan, dikalikan sehingga ketemu di sini adalah 11.550. Hingga dari uraian pekerjaan bangunan utama, pagar depan, dan kemudian benteng pasangan bata itu diperkirakan, atau kalau misalkan secara anggaran biaya taksiran itu adalah 313.400.000 rupiah ya. Nah, kemudian juga ada metode kedua, itu adalah metode estimasi dengan biaya teliti. Ini yang kemudian akan menjadi fokus kita ya, sehingga kita memang harus mempelajari juga, atau harus nantinya ketika nanti sudah terbiasa, kita akan bisa memulai perkiraan metode estimasi dengan taksiran. Tapi sebelum itu, agar kita runtut, agar kita menjadi paham, kita harus diawali dengan yang metode estimasi biaya dengan teliti gitu. Ada 3 faktornya. Kita harus membaca besteknya. Bestek adalah singkatnya spesifikasi bahan dan syarat-syarat teknis pekerjaan. Kita akan membeli bahan pasir. Pasir di spesifikasi ini disebutkan harus pasir A misalkan, atau semisalnya. Ketika kita membeli atau masukkan perhitungan dengan pasir B yang secara kualitas itu berbeda, secara kualitas ataupun harga itu memang lebih murah, maka kita memang tidak boleh seperti itu. Apa yang ada dalam spesifikasi bahan itu juga harus ada dalam perhitungan dari kita gitu ya. Kemudian ketika spesifikasi bahannya ada, tentu kita membaca gambar ya. Dari gambar ini kita akan menghitung besaran volume masing-masing pekerjaan ya. Ketika kita udah menghitung volume, kemudian dilanjutkan dengan HSP atau analisa harga satuan pekerjaan, hasil kali dari volume pekerjaan dengan analisa harga satuan itu nanti akan menghasilkan yang namanya RAB. Nah, itu mungkin tadi sedikit penjelasan tentang metode estimasi biaya. Nah, di akhir ini ada tugas 3 nomor yang mesti kalian kerjakan ya. Kurang lebihnya apa yang tadi sudah disampaikan bisa menjawab poin dari nomor 1, 2, dan 3 ini. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sebelum akhir, jika memang video ini bermanfaat dan untuk kelancaran dan kemajuan dari channel sekolah kita, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk agar kita tidak tertinggal informasi-informasi penting. Oke, terima kasih.